Ya, Mas Dias, lalu apakah Mas Dias juga sempat merasakan pindah rumah dan sekolah saat ikut Bapak tugas dari kecil? Nah, kalau saya semenjak lahir nggak pernah pindah-pindah kemana. Waktu itu saya lahir, bapak saya pas kebetulan lagi di Amerika sekolah, terus pulang lagi saya sama nenek saya setahunan lah kalau nggak salah. Habis itu ya kita tinggal di Jakarta terus, tinggal di Jakarta, bahkan waktu bapak saya ditugaskan ke Lampung jadi danrem di sana, saya tetap di Jakarta. Jadi saya kecil ya sendirian aja di rumah di Jakarta sama pembantu ya, sama ajudan gitu. Yang kakak saya pertama kedua di Amerika gitu kan, bapak ibu saya di Lampung. Jadi saya nggak ngerasakan bener-bener yang kayak mungkin anak tentara yang lain harus pindah tempat sana sini gitu. Yang berarti yang Mas Dias sendiri yang berbeda dibandingkan kakak-kakak ya? Ya gitulah. Oke. Lalu Mas Dias pernah juga menjabat sebagai Dewan Analis Strategis BIN. Oh iya. Ini benar ya? Iya, betul. Apakah ini ada hubungannya karena pengaruh sang ayah? Ya memang waktu itu pas saya pulang dari Amerika, saya ketemu Pak Marciano Norman, saat itu kepala BIN. Dikenalin oleh ayah saya dan kebetulan ayah saya juga kenal baik dengan beliau. Dan ngobrol-ngobrol ditawarin oleh beliau untuk masuk ke BIN sebagai salah satu anggota Dewan Analis. Dan karena saya waktu itu baru pulang dari Amerika, dan saya pikir wah ini kesempatan yang sangat-sangat bagus supaya saya bisa mengerti mengenai kondisi di Indonesia tuh seperti apa. Saya juga bisa langsung berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang-orang di BIN yang kebetulan kebanyakan waktu itu masih kita kenal juga karena ayah saya dulu di BIN saat Bu Mega menjadi presiden. Jadi lingkungannya saya sudah kenal lah, lingkungan Pejaten, dan orang-orangnya juga secara pribadi masih banyak yang saya kenal. Dan cukup nyaman lah di sana. Tapi sempat berpikir kembali ke pesan sang ayah, gimana ntar gimana? Ya sempat waktu itu mikir-mikir, tapi kata bapak saya, ya udah gak apa-apa, ambil aja ya. Dan Mas Dias juga kemudian diangkat sebagai staf khusus bidang intelijen di Kemenko Polhukam. Ya benar ya? Betul. Apakah ini juga pengaruh Anda juga yang dulunya pernah bekerja di BIN? Ya, jadi memang dari dulu saat saya di Amerika sudah bekerja di bidang hubungannya dengan intelijen dan keamanan. Saya dulu sempat bekerja di RAND Corporation. RAND itu think tank lumayan ternama di Pentagon di Amerika. Dan kita juga ngurusinnya masalah itu, masalah counter terrorism, counter insurgency. Dan setelah saya di BIN, saya lebih melihat masalah itu di ruang lingkup domestik. Dan kenapa saya bisa masuk ke Polhukam, ya karena setelah saya pulang saya bertemu Pak Jokowi dulu, beliau pas mau menjadi presiden, terus kita kampanye dan kita akhirnya ketemu dengan beberapa orang termasuk calon orang yang menjadi Menko Polhukam waktu itu, Pak Tejo. Jadi saya bertemu dan berdiskusi panjang lebar dengan beliau, dan ketika beliau menjadi Menko Polhukam, saya ditarik ke situ. Lalu tugas apa yang dibebankan pada Anda saat di Menko Polhukam? Kurang lebih sama. Itu lebih kepada memberikan analisa dan masukan-masukan mengenai kebijakan pada Pak Menteri. Kalau tugasnya lebih berat di BIN apa ke Menko Polhukam? Menko Polhukam lebih banyak ya, lebih luas ya. Cangkupannya mungkin gitu. Memang nggak ada yang lebih berat ya, semuanya sama lah. Lalu bagaimana Anda melihat stabilitas keamanan negara kita saat ini? Kalau stabilitasnya menurut saya dengan yang dilakukan Pak Presiden saat ini pastinya sangat baik. Kita ngomong begini bukan hanya omongan belaka, tapi memang ada pengakuan baik dari domestik, kita lihat elektabilitas beliau dan popularitasnya meningkat, tapi juga dari
luar negeri, kepercayaan luar negeri, investor terhadap Indonesia, investment grade-nya kita juga meningkat, pengakuan dari ketiga credit rating agencies yang ada, dan Gini rasio kita juga sudah menurun. Saya rasa dengan ini, pengakuan ini kita sudah melihat secara umum pengakuan dari luar negeri dan dalam negeri tidak akan meningkat kalau negara ini tidak stabil. Jadi kalau tadi menanyakan bagaimana stabilitas nasional, ya tanyakanlah sendiri kepada credit rating agencies, tanyakanlah sendiri kepada rakyat Indonesia yang memberikan penilaian kepada pemerintah saat ini. Jadi kalau kita mengerti mengenai dua hal itu adalah indikator yang paling pas atau paling baik untuk melihat bahwa negara ini dalam posisi stabil atau tidak gitu. Baik, lalu menurut perspektif Mas Dias, apa yang menjadi kerawanan yang dapat mengganggu stabilitas nasional kita? Kalau saya lihat sekarang ini sepertinya pilkada. Pilkada, pilpres, pileg ini cukup rawan karena bisa dimanfaatkan oleh satu atau dua pihak mengeksploitasi ini untuk memberi keuntungan politik semata gitu. Jadi ini hal yang harus kita hati-hati ya, jangan sampai perbedaan ini terjadi perbedaan polarisasi yang bisa membahayakan, dan jangan sampai lagi seperti pilkada DKI itu orang jadi jadi merasa berbeda satu sama lain gitu loh. Jadi mungkin ada satu dua pihak yang memanfaatkan hal itu gitu. Jadi harapannya saya setelah pilkada, setelah pileg, setelah pilpres ini kita harus menjadi satu, ya menjadi bangsa Indonesia lagi gitu. Pilihan boleh berbeda tapi artinya jangan sampai lupa bahwa kita ini masih satu aja gitu. Mas Dias, tadi Mas Dias mengatakan kita harus hati-hati. Dan menurut Mas Dias, apa sebenarnya langkah yang harus diambil untuk menjaga stabilitas nasional ataupun negara kita? Langkah yang harus diambil oleh partai politik dan juga masyarakat supaya negara kita tetap stabil. Kalau saya pikir kestabilan itu harus dimulai dari kita sendiri semua. Kita semua harus benar-benar mengerti dan menghargai mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Hal ini saya ketahui dan saya sadari sekali ketika saya mendampingi Pak Presiden ikut kunjungan kerja ke seluruh pelosok di Indonesia. Beliau selalu berkata bahwa Indonesia ini negara besar, negara dengan suku ragam, sukunya beragam, dengan bahasa daerah bermacam-macam, dan secara geografis juga sangat luas. Beliau pernah bilang bahwa dari Aceh sampai ke Papua itu 7 jam masih di Indonesia aja naik pesawat. Kalau di Eropa itu dari London sampai Istanbul udah berapa negara yang dilewatin gitu ya. Dan beliau selalu mengatakan itu gitu. Jadi kalau kitanya sendiri nggak sadar bahwa kita ini beragam dan kita tidak menghargai keberagaman itu, ya artinya kita nggak akan pernah bisa bersatu. Jadi selalu yang beliau bilang itu kita harus menghargai bahwa keberagaman ini sebuah ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita jaga bersama. Ya, kayak negara-negara lain beliau juga bilang Afghanistan hanya 7 suku tapi 2 suku bertikai, bisa efeknya panjang. Ya Mas Dias, lalu kita kembali ke cerita intelijen nih. Bagaimana sih ceritanya dulu awalnya Mas Dias bisa masuk ke dunia intelijen pertama kali? Seperti apa? Kalau yang pertama kali ya itu yang waktu pas di BIN itu. Jadi memang karena dikenalin oleh bapak saya pas kita sedang bertemu Pak Marsiano Norman saat itu,
Dan disitulah kita bicara-bicara dan Pak Marsiono nanya saya di mana, pernah bekerja di mana, lagi dan sekarang lagi ngapain. Dan kebetulan waktu itu lagi nganggur lah. Tapi pendidikannya juga pendidikan intelijen. Iya, sekolah. saya waktu MBA saya bisnis, MA saya leadership, MPA saya Master of Public Administration-nya ke terorisme, dan saya juga sedang menyelesaikan PhD disertasinya mengenai terorisme di Virginia Tech. Oke, baik Mas Dias. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali berbincang bersama Dias Hendro Priyono. Tetaplah bersama kami di Newsroom.